Halo guys, jumpa lagi di channel Aisa Puteri. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat sasis miniatur truk canter skala 1:10. Bahan aluminium. Nah, ini aluminium ya guys, dan saya juga sedang menyiapkan berbagai video untuk teman-teman agar bisa membuat miniatur truk sendiri di rumah guys dengan ukurannya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung-bingung untuk membuat ukurannya, karena banyak sekali yang request dengan ukurannya guys. Dan karena mungkin memang menyekalakannya banyak yang bingung ya guys. Nah, di channel-channel lain juga tidak ada yang menyertakan ukurannya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial dan ukurannya guys, agar teman-teman yang gabung di channel ini bisa membuat miniatur truk sesuai skala agar lebih keren dan presisi ya guys. Dan saya sudah menyiapkan juga beberapa video seperti ini guys, cabin miniatur truk skala 16 dan 10 paralon. Jadi ini nanti saja videonya guys, kita akan buat tutorial membuat sasisnya dulu dan ukurannya. Oke, langsung saja teman-teman simak videonya guys, jangan di skip. Oke, langsung saja cekidot. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu untuk kanalnya ya guys. Ini saya pakai kanal U ukuran 1 cm, dan yang satu ini ada dua macam ya guys yang bisa teman-teman gunakan. Yang satu 8 mili, nah yang ini 1 cm guys, 9 mili ya. Jadi ada dua macam, yang satu 9 mili dan yang satu 8 mili. Jadi nggak ada yang pas ya guys untuk kanal-kanal seperti ini. Kalau 1 cm berarti ini hanya 9 mili guys sebenarnya guys. Jadi yang paling pas itu yang ini, karena saya pakai gunakan ukuran 1:16. Jadi saya sarankan teman-teman pakai yang 9 mili atau 1 cm ya guys. Karena yang 8 mili ini lebih tipis guys, lebih tipis. Nah, sedangkan yang 9 mili ini lebih tebal, dan usahakan warnanya itu hitam ya guys. Oke, untuk skalanya 1:16. Oke, untuk sasisnya, untuk lebar sasisnya itu yang saya ukur itu 16 cm ya guys, jadi sangat pas. 16 cm, jadi 1 cm untuk skala 16. Cocoknya 9 mili ya guys. Selanjutnya untuk T-nya teman-teman bisa cetak seperti ini ya guys. Ini dari resin. Nah, teman-teman bisa buat dulu dari PVC seperti ini. Cuman 2 ini saja guys. Nanti untuk bagian belakang kita potong. Ukurannya yang saya buat 42,9 mili. Nah, jadi nanti kalau sudah dicetak akan jadi 42,2 mili guys. Jadi ketika kita gabungkan di sini, ukurannya itu akan jadi pas lah guys, 4,39 mili seperti itu ya guys. Selanjutnya kita untuk ukurannya teman-teman bisa masuk ke Google Drive yang saya sering bagikan ya guys. Di sini yang saya pakai ukurannya itu yang 125 PS. Jadi gambarnya seperti ini guys. Untuk panjangnya 5960. Teman-teman gunakan aplikasi ini guys, Caliper yang pernah saya bagikan. Nah, 590. Jadi teman-teman tinggal pilih ini ukurannya mili, dan ini agar kita bisa enak kerjanya kita ganti senti guys. Jadi panjangnya 37,25 cm seperti itu ya guys. Selanjutnya untuk lebar sasisnya itu 70 cm, berarti 700 mili ya guys. Itu 4,38 cm. Jadi seperti itu ya guys. Di sini saya menggunakan cetakannya untuk T-nya. Kita tanda-tandain dulu. Yang belakang kita lebihkan seperti ini guys. Kita tinggal bor-bor saja. Depan juga sama guys. Setengah kita tandain. Yang belakang 9,25. Untuk tang konvernya itu kira-kira 123 atau 25 guys, teman-teman ukur sendiri. Di sini saya pakai 8 cm atau 124 cm ya guys. Seperti ini guys. Yang dari belakang sini ke tengah itu 9,25 cm. Nah, jadi kita bagi saja kayak 8 cm. Jadi ini 4 cm 4 cm. Kita bisa bor di sini guys.
pas di tengah-tengah tangkon ya guys. Pas tengah-tengah ya guys. Selanjutnya untuk yang bagian sini itu 6,5 ya guys. Jadi ini saya tidak tahu ukurannya guys, jadi saya ngarang saja, saya sesuaikan sendiri. Saya tandai lagi. Sebelum kita bor, kita bisa pakai paku yang untuk menandainya guys, agar bornya itu tidak jalan kemana-mana guys. Seperti ini kita bisa mal juga untuk bagian yang sampingnya ini. Kita ikutin yang pertama, kita buat lagi. Selanjutnya tinggal kita pasang aja baut-bautnya. Sebenarnya dilem saja sudah kuat ya guys, tapi akan lebih bagus untuk kita pasang baut-bautnya seperti ini guys. Baut-bautnya itu meningkatkan kedetailannya ya guys. Jadi seperti ini ya guys, kita pasang yang ini juga guys. Jadinya akan seperti ini ya guys. Lalu yang ini kita tinggal pasang, lalu posisinya nanti setelah kita buat kakinya ya guys. Seperti ini guys. Oh, mantap ya guys. Selanjutnya ini bisa kita kencangkan pakai kopling atau kunci seperti ini ya guys. Kita kencangkan semuanya, lalu kita potong. Lalu untuk bagian yang ini, kalau tidak pas, ada yang tidak pas ya guys dengan lubangnya, kita bisa bor lagi guys. Seperti ini tidak ada yang pas, karena handmade itu emang seperti ini ya guys. Ada yang pas kalau lagi kebetulan ya guys. Soalnya kalau kita ngebor itu, bor itu tidak sepenuhnya itu pas di tengah ya guys. Jadi ada salah satu sisi agak miring memang seperti itu guys. Jadi teman-teman yang bikin handmade seperti saya ini, sebenarnya itu tidak ada yang pas ya guys. Susah bikin yang pas itu, susah. Sebenarnya kita sudah menitiknya itu sudah pas, tetapi saat kita ngebor, bor itu tidak pas di tengah seperti itu guys. Banyak sekali kesalahan-kesalahannya guys. Jadi caranya hanya ada satu ya guys, kita buat bor lagi, kita perbesar agar pas. Seperti ini ada yang pas ya guys. Lalu sebelah sini tidak ada pas, ini pas semua, ini ada yang nggak pas, ini ada yang pas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir guys. Kalau teman-teman nonton tutorial mungkin pasang terlihat pas guys, tapi sebenarnya juga sama saja guys. Kita potong. Karena ini dari resin, jadi ngebornya itu jangan ditekan ya, kita biarkan bornya itu makan sendiri seperti itu guys. Kalau kita pasang gini dia akan pecah. Jadi ngebornya itu harus kalem. Bekas potongannya tadi kita bisa rapikan pakai grinder, dan bagian depannya ini kita potong guys. Kalau sudah kita rapikan seperti ini, kita bisa tandai untuk tempat tangkon per depannya guys, dengan cara kita pakai nalnya ini seperti ini, lalu kita garis tengah-tengah di sini guys. Lalu kita ambil 4 cm dari sini, 4 cm dari sini guys. Jadi sangat mudah ya guys.
dari sini ke sini 10 cm. Selanjutnya kita pasang paralon yang tebal di tempat sini guys, agar kita mudah untuk membautnya guys. Setelah kita pasang, kita bisa lem ya guys. Kita pasang pas di tengah-tengah yang akan kita lubangi ya guys, untuk tempat pangkonya. Kita pasang ini agar lebih mudah saja guys untuk membautnya. Setelah kita samakan dengan ketebalan dari aluminiumnya, kita buat ini guys pangkonya. Pangkonya saya buat 9 mili atau 1 cm boleh guys, terserah. Dan panjangnya 14 mili. Dan untuk yang belakang ini 4,5 mili atau 5 mili boleh guys, setengah cm. Panjangnya 14 ya, panjangnya sama lah guys. Nah, kita lepas satu-satu ya guys. Saya buat seperti ini agar sama ukurannya ya guys. Jadi saya lem, lalu saya benda. Jadi seperti ini ya guys. Jadi yang ini lurus dengan yang kita tandai, yang ini hanya untuk kita bor saja guys. Kita lem saja. Selanjutnya yang sebelah sini. Selanjutnya yang belakang kita luruskan, kita lem ya guys. Jadi sangat mudah ya guys untuk membuat ini. Seperti janji saya berikan ukurannya guys, agar teman-teman yang mengikuti channel ini bisa sama seperti saya guys ya. Seperti ini. Selanjutnya tinggal yang sebelah guys. Selanjutnya kita bor guys untuk memasang itu ya bautnya. Oke guys, jadi untuk membuat sasisnya cukup sampai di sini ya guys. Untuk yang ini kita bisa atur setelah kita pasang kabinnya guys, seperti itu guys. Ini sasis skala 1:16 untuk miniatur truk canter ya guys, seperti ini guys bentuknya. Nanti selanjutnya kita akan membuat perdaunnya agar miniatur truk skala 1:16 ini bisa oleng ya guys, seperti ini contohnya. Jadi gardonya belum saya papakan guys. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini, kita akan buat yang lainnya guys, seperti terotnya ini kita pasang banyak. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, dan yang nggak suka silahkan dislike saja ya guys. Oke, bye bye lagi.